Anggale nenet au dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hai adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya. Di mana? Yap, betul, di GKI Hai Kids. Wah, adik-adik, nggak berasa kita ketemu lagi ya. Walaupun ibadahnya online, tapi kakak sungguh bersyukur adik-adik semua tetap bersemangat, tetap bersukacita untuk beribadah. Oke. Semuanya sudah siap? Sudah, semuanya kabarnya baik. Puji Tuhan. Berarti energi untuk beribadahnya nggak boleh cuma segini. Betul, harus besar gitu ya, harus penuh dengan sukacita. Kita siap masuk ke dalam ibadah sekolah minggu. Kakak mau ajak adik-adik bangkit berdiri, kita angkat pujian, ku masuki gerbangnya. Kita bersiap adik-adik untuk beribadah, kita masuk ke dalam gerbangnya Tuhan dan waktunya Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi ya, siap? Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Coba kakak mau ajak adik-adik bergembira, senyumnya mana? Katanya udah bergirang kan? Ya nggak? Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Wah, keren banget. Semuanya senyum dengan lebar, tandanya hatinya penuh dengan kegembiraan karena mau beribadah. Oke. Sekarang silakan duduk dulu. Kita mau berdoa, kita mau minta sama Tuhan supaya Tuhan yang pimpin ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa sama-sama ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Walaupun kami harus beribadah lewat ibadah online di GKI Hai Kids, tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan pun ada bagi kami. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan
untuk fokus beribadah dengan benar. Kami mau serahkan ibadah kami agar kiranya ibadah kami ini boleh berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Wah, adik-adik, kakak mau tanya deh, anak-anak Tuhan yang tadi sudah bergirang oleh Tuhan yang sudah membuat kita bergirang, di dalam hatinya ada kasih enggak? Wah, ada kok, ada. Wah, yang sebelah enggak, aku lagi marahan sama temanku. Jangan kayak gitu ya. Betul, di dalam Tuhan selain hati kita menjadi bergirang karena kita punya kasih. Kayak judul lagu ya. Kita berdiri yuk. Kakak mau ajak kalian nyanyi lagu KASIH. Wah, bisa kan? Yuk, kita mulai lagunya. Kita sebutkan huruf per huruf menjadi satu kata, kasih ya. KASIH, 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 kasih. Lagi. Marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Lagi kurang semangat, kita ulangi lagi, siap. KASIH, 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 kasih. Lagi yang keras. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Wey, luar biasa adik-adik, hebat. Wah, kakak yakin ya kasih Tuhan di dalam kita itu tiap hari terus bertambah, terus bertumbuh. Karena adik-adik anak sekolah minggu, ya kan? Setiap minggu sama Bapak Ibu guru di kelas-kelas sekolah minggu diberikan firman Tuhan. Kasih di dalam Tuhan tentu harusnya bertambah ya. Iya, kayak judul lagu yang ini. Kakak mau ajak kalian angkat pujian ini. Wah, ini bagus banget pujiannya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Bertambah-tambah dalamnya. Kita mau kasih Tuhan terus bertambah ya adik-adik. Gak cuma bertambah, tambah lebar, tambah dalam, tambah tinggi. Yuk. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya
mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Betul, tambah dalam, tambah lebar, tambah tinggi. Kita ulangi lagi lagu ini sekali lagi adik-adik, makin semangat. Siap? Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, betul, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Ke laut, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lagi, dalamnya lebih dari laut, lebarnya, betul, tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Wah adik-adik, bahkan lebih dalam dari laut ya. Kasih Tuhan kepada kita juga lebar banget, seperti mengelilingi bumi. Tingginya tinggi banget, tidak bisa diukur ya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Disayang Tuhan tuh enak banget kan? Iya betul adik-adik, ya enggak? Kakak bersyukur adik-adik selalu bersemangat, selalu rindu beribadah kepada Tuhan. Tapi ya adik-adik, jangan jadikan ibadah online itu sesuatu yang sudah aku malas datang ke gereja, aku ibadahnya online aja. Jangan juga seperti itu ya. Kalau kalian misalnya sakit atau mungkin sedang dalam perjalanan yang tidak bisa ditinggalkan, ya yang paling utama tetap harus beribadah. Tapi datang ke sekolah minggu onsite itu udah paling seru dan menyenangkan karena bisa ketemu sama teman-teman juga. Wah, enak ya jadi anak Tuhan ya. Bener-bener seperti banyak kasih gitu di mana-mana. Kita bangga nggak punya Tuhan Yesus? Apa? Ada yang bilang enggak, enak aja. Bangga dong, nggak boleh bilang nggak bangga ya. Kita bersyukur atas semua berkat dan pemberian Tuhan bagi kita. Karena kita punya Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kita. Sebagai ucapan syukur, kakak persilakan adik-adik siapkan persembahannya. Kakak juga. Nah, disiapkan ya persembahannya. Sudah? Ya. Persembahannya silakan dimasukkan ke dalam kotak atau nanti adik-adik siapkan. Bisa dibawa ke sekolah minggu saat adik-adik sudah bisa datang beribadah secara onsite. Yuk kakak mau ajak kalian nyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita nyanyikan pujian ini terlebih dahulu, lalu nanti kita masukkan persembahannya ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu.
kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita masukkan persembahan kita ya adik-adik. Persembahan masukannya juga dengan cara yang baik. Tidak perlu dikucek-kucek uangnya. Betul ya? Kita lanjutkan angkat pujian ini ya. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, memberikan persembahan harus dengan cara yang baik ya. Kakak percaya bahwa setiap berkat yang Tuhan titipkan lewat papa ataupun mama, itu semua harus kita kembalikan lagi kepada Tuhan ya. Jangan lupa, jangan malas untuk memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa dulu untuk persembahan kita, sekaligus kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa ya. Allah Bapa di surga, kami bawa persembahan kami ini Tuhan ke dalam nama-Mu. Kami berterima kasih atas berkat yang boleh kami miliki lewat papa maupun mama. Terima kasih Tuhan sungguh mengasihi kami. Saat ini kami memberikan persembahan kami yang tidak seberapa Tuhan dibandingkan kasih-Mu. Tapi kami memberikan dengan hati yang tulus. Kami berdoa agar kiranya persembahan kami boleh menjadi berkat dan juga alat untuk mengharumkan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya, agar kiranya Tuhan berkat ini boleh dirasakan oleh banyak orang. Sekarang kami bersiap mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa agar kiranya Tuhan yang pimpin kami masing-masing untuk bisa fokus dan sungguh-sungguh saat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, kakak taruh dulu ya kotaknya. Betul. Nah, kalau beribadah, masa nggak bawa Alkitab? Alkitabnya udah disiapin belum? Good. Nah, kita mau bersiap masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, baca firman Tuhan dan berdoa itu sangat-sangat penting. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, kakak berharap adik-adik gak males baca firman Tuhan. Berdoanya juga jangan males ya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan adik-adik. Mari kita bersiap, fokus dengan hati yang terbuka. Oke. Sip. Nah, sekarang duduk yang manis, yang tenang. Alkitabnya kan sudah disiapkan. Sekarang mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Salam, hai kids. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pujian kami. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Terangilah ya Tuhan, supaya firman-Mu boleh kami pahami dengan baik. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk mengikuti meneladan Kristus, supaya firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di kitab Ratapan. Kitab Ratapan sudah setebal ini loh, kita belajar firman Tuhan secara berurutan. Luar biasa ya, itu karena penyertaan Tuhan. Siapa di antara kalian tahu apa maksud ratapan? Atau pernahkah kalian meratap? Nah, ratapan atau meratap adalah menangisi dengan sangat karena sesuatu hal yang sangat mendukakan hati. Kitab Ratapan menceritakan tentang seseorang yang sangat mengasihi Allah. Dia menangisi bangsanya karena bangsanya yang dahulunya sangat diberkati Tuhan, sekarang sudah menjauh daripada Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23. Ibu bacakan ya buat kalian semua. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Coba kita ulangi bersama-sama. Kalian
menirukan Ibu Dini ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Adik-adik, firman Tuhan ini mengatakan bahwa setiap hari penyertaan Tuhan ada untuk orang-orang yang percaya. Untuk ibu, untuk kalian juga. Setiap hari Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan berkat baru. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Sampai kapan? Selamanya. Tuhan mengatakan demikian. Setiap hari tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Meskipun mungkin kita pernah menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap mengasihi umat-Nya. Indah sekali kan janji Tuhan? Melalui firman Tuhan hari ini, kita akan bersuka cita karena janji Tuhan itu ya dan amin. Mari kita kembali membaca firman Tuhan hari ini ya. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kitab Ratapan berisi ratapan Nabi Yeremia terhadap kerajaan Yehuda dan secara umum kepada bangsa Israel, umat Allah. Dulu, umat Allah sangat diberkati Tuhan karena mereka hidup taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi mereka mulai berbuat dosa. Mereka mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa lain yang membuat patung berhala lalu menyembah patung-patung itu. Berulang kali Tuhan menegur, mengingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau bertobat. Bahkan minggu lalu kita mendengar cerita tentang Raja Yoyakim, bukan? Setelah ia mendengarkan firman Tuhan, bukannya bertobat, tetapi malah gulungan kitab firman Tuhan itu dirobek dan dibakarnya. Jahat sekali bukan perbuatan Raja Yoyakim? Bukan hanya Raja Yoyakim, tetapi raja-raja kerajaan Israel dan Yehuda juga banyak yang menyesatkan rakyatnya. Mereka menyesatkan rakyatnya untuk menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan memberitahukan mereka bahwa suatu saat mereka harus menerima akibat perbuatan dosa mereka. Mereka akan dirampas dan dijajah oleh negeri Babel. Mereka akan meninggalkan rumah mereka dan masuk ke dalam pembuangan. Hidup susah dan sangat menderita. Pemberitahuan itu pun tidak membuat mereka bertobat, adik-adik. Dan betul sekali, apa yang dikatakan Allah tentang masa depan mereka pun terjadi. Perlahan-lahan penderitaan mereka alami. Bahkan rumah Allah di Yerusalem yang dibangun megah oleh Raja Salomo dijarah dan dibakar. Mereka pun harus meninggalkan rumah, keluarga, dan keluarga mereka pun tercerai-berai. Orang Israel masuk ke dalam pembuangan. Mereka dibuang ke daerah-daerah yang bukan rumah mereka dan dipaksa, kerja paksa. Mereka harus bekerja menjadi budak dari Raja Babel. Nabi Yeremia mengikuti perjalanan hidup bangsa Israel, khususnya di kerajaan Yehuda. Hatinya hancur melihat umat Allah yang diberkati Tuhan dan hidup berjaya. Tetapi sekarang, karena perbuatan dosa mereka, mereka tidak mau bertobat. Kini mereka harus menerima akibat dari perbuatan mereka. Adik-adik,
Satu lagi firman Tuhan hari ini dari Ratapan pasal yang kedua ayat yang ke-17. Ayo kita buka Alkitab kita ya. Sudah? Siap? Ibu bacakan ya. Tuhan telah melaksanakan apa yang dirancangkannya. Ia menggenapi apa yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia membuat seteru bergembira atas kamu dan meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Adik-adik, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Bangsa Israel sangat dikasihi Allah. Berkat Tuhan setiap hari melimpah atas mereka. Tetapi lama-kelamaan mereka mulai meninggalkan Allah. Mereka meniru bangsa-bangsa yang tinggal di sekeliling mereka. Mereka membuat patung-patung lalu mulai menyembah mereka. Patung-patung yang merupakan wujud dari dewa-dewa sesembahan bangsa-bangsa sekitarnya mereka sembah. Bukan lagi Allah yang mereka sembah, bukan lagi Allah yang mereka takuti, tetapi mereka beralih kepada dewa-dewa. Nah, adik-adik, Allah bukan hanya mendiamkan mereka. Allah berbicara melalui nabi-nabinya dan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Tetapi ketika bangsa Israel diperingatkan, mereka nggak terima. Mereka marah, mereka nggak mau dengar. Mereka mengabaikan firman Allah. Bahkan ketika firman Allah dibacakan, Raja Yoyakim merobek lalu membakar firman yang sudah dibacakan oleh Nabi Allah. Itu hal yang sangat menyedihkan Nabi Yeremia. Adik-adik, kalau kita tidak taat kepada Allah, Allah seringkali memperingatkan kita. Melalui siapa? Orang-orang di sekitar kita. Melalui mama, papa, melalui guru, melalui teman-teman. Siapapun. Kalau kita sudah diperingatkan, ingat, berbaliklah, bertobatlah, mintalah ampun kepada Tuhan, dan meminta maaf kepada orang yang kalian sakiti. Jangan seperti Raja Yoyakim. Ketika Raja Yoyakim dan raja-raja yang lain tidak bertobat, mereka malah mengajak bangsa-bangsanya, rakyatnya untuk menyembah Allah lain. Allah yang Maha Kuasa itu menimpakan hukuman atas mereka. Seperti di ayat yang ke-17 ini. Allah tidak menunda-nunda hukuman itu. Nah adik-adik, mari kita menjadi anak yang taat. Mari kita mau mendengar suara Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita atau firman Tuhan yang kita baca. Ya, jangan mengeraskan hati karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita ulangi lagi Ratapan 3 ayat yang kedua dan yang 22 dan ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Ketika kita bersalah kepada Allah, cepat berbalik. Karena janji Tuhan ini sangat menyenangkan, sangat memberkati kita. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Itu yang akan kita rasakan, kita nikmati karena Allah kita yang setia akan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur
Karena hari ini kami belajar dari bangsa Israel yang goyah kesetiaannya. Mereka tidak mau berbalik ketika mendengarkan peringatan dari nabi-nabi yang Tuhan kirim buat mereka. Tuhan, tolong kami supaya peka, agar ketika kami diperingatkan untuk berbalik ke jalan-jalan Tuhan, kami tidak mengeraskan hati, kami taat. Karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan tahu ketika kami jatuh ke dalam dosa dan kami berbalik dari jalan-jalan kami, Tuhan tetap mengasihi kami. Dan berkat Tuhan hari lepas hari akan kami rasakan selalu baru setiap hari, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai di sini adik-adik ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati.